menjadi tulang punggung, menjadi energi, kekuatan kita dalam beribadah. Mari kita lanjutkan kemarin surah Yunus ayat 89 dan 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa, dan Musa berkata, Rabbana innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zina wa mala'ahu zinata wa amwalan fil hayatid dunya. Musa berkata, wahai Tuhan kami, Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Rabbana liyudillu an sabilik. Wahai Tuhan kami, mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Wahai Tuhan kami, Rabbana, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka. Rabbana tu'mis ala amwalihim wasdud ala qulubihim, dan tutuplah, kuncilah hati mereka, fala yu'minu hatta, sehingga mereka tidak beriman sampai hatta ya rawul azabal alim, sampai mereka melihat azab yang pedih. Ini perjuangan Nabi Musa dan Harun ini dalam menghadapi Firaun. Ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, terus ketemu dengan kisah-kisah yang lama, ya, kisah-kisah lama, kisah-kisah itu jadi pelajaran, dan mungkin kisah-kisah itu juga akan berulang. Mengapa dikisahkan kisah lalu? Berarti masa lalu kejadian seperti ini ada. Mungkin akan timbul Fir'aun yang lain. Ya kan sudah lihat sekarang ini bagaimana muncul Fir'aun di zaman modern, ya. Jadi perjuangan daripada Nabi Musa itu, ya, memberikan kita contoh, ya, walaupun mungkin tidak semua orang mampu, tapi sebagai umat, nah, kita pelajaran, ya. Lanjutannya, qala qad ujibat da'watukuma, dan dia berfirman, sungguh permohonan kamu berdua telah diperkenankan. Jadi permohonan Harun, Nabi Musa diperkenankan. Artinya orang berjuang ini sampai pada pengertian mengapa Firaun itu
berlaku demikian karena mereka banyak harta, ya, banyak harta, kekuasaan. Maka itu yang didoakan dulu oleh Nabi Musa dan Harun supaya dimusnahkan. Jadi kalau timbul Firaun sekarang ini, ya karena kemampuan keuangannya, kekuasaannya, ya. Karena itu mereka berlaku demikian. Itu pelajaran bagi kita, ya. Fastaqimah, hendaklah kamu istiqomah. Nah, hendaklah kamu istiqomah. Kita lihat ini, dua ini. Hendaklah kalian berdua beristiqomah. Itu mengandung arti bahwa perjuangan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Ya. Dalam menghadapi Firaun masa ini, kita harus berjuang bersama-sama. Nah, itu pelajaran yang kita peroleh, ya. Wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Ini pelajaran kita nih. Jangan ikuti jalan orang yang tidak mengerti. Jangan orang tidak tahu. Jadi pelajaran kita, jangan hati-hati terhadap orang yang tidak tahu. Nah gini, ya, banyak sekarang ini, ya, tulisan-tulisan, ya, tulisan di WA gitu, ya, yang menyesatkan kita kadang-kadang, ya, menyesatkan kita. Pertama, ya, kemungkinan yang nulis itu tidak paham benar, ya. Dia mengikuti paham-paham yang tidak komprehensif, ya, bisa terjadi demikian. Ada juga yang sengaja menyesatkan umat Islam. Ada saja yang ingin menyesatkan umat Islam. Jadi terhadap kegiatan seperti itu, maka bagi kita setidak-tidaknya kita baca, kita paham, seandainya kita punya kemampuan, ya, untuk meluruskan tulisan-tulisan, lakukan, ya, semampu kita, atau kita delete, tidak kita teruskan karena isinya mengandung hal-hal yang tidak benar. Nah, itu, ya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana menyikapi kisah-kisah yang lalu. Mari kita baca surah Jum'ah, ya, ayat halaman 553. Ini pelajaran bagi kita, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dua ayat sebelum ini ayat 5 yang akan kita fokuskan, ya. 3 ayat sebelumnya adalah mengenai misi Nabi Muhammad SAW, misi dia, ya. Mari kita baca bahasa Indonesianya saja. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Itu pengangkatan Nabi Muhammad sebagai rasul, ya. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Ada 4, ya. Ada 4 tugas dia itu. Yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat kepada mereka. Artinya kita belajar kepada sahabat-sahabat, belajar kepada Nabi, ya, membaca, memahami dan seterusnya. Kedua,
wa yuzakkihim, dan membersihkan hatinya. Artinya dengan belajar Al-Quran mereka kepada Rasulullah SAW, hati mereka jadi bersih, paling tidak ya, tidak syirik. Dan kita tahu di dalam ayat Al-Quran itu berbagai pedoman-pedoman yang harus kita ikuti. Wa yuzakkihim, sasarannya kedua adalah membersihkan hati mereka. Ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan ilmu Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah. Nah, 4 ya. Jadi tugas Nabi Muhammad SAW itu ada 4 ya. Kemudian ayat selanjutnya diperintah dan kepada kaum-kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wa akharina minhum, ya, kepada kaum yang mereka belum berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya tugas kita, tugas para sahabat untuk menyampaikan, ya, terus menyampaikan. Wa huwal azizul hakim, dia Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Nah, kita perhatikan ini 2 Asmaul Husna, gandengannya, ya. Kadang-kadang digandeng dengan Al-Aziz, Al-Hakim. Kadang-kadang digandeng Al-Aziz, Al-Ghafur. Artinya potongan ayat ini menjiwai ayat. Kalau ditutup dengan Al-Aziz, Al-Ghafur, artinya potongan 2 Al-Asmaul Husna ini menjiwai ayat tersebut, gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini Al-Aziz, Al-Hakim, kuat, perkasa, artinya tugas itu kuat. Tugas yang diperintahkan untuk kita melaksanakan, meneruskan, menyampaikan itu berat. Tapi Al-Hakim, bahwa Allah itu Maha Bijaksana dalam menghadapi itu, ya. Jadi kita paham Al-Asmaul Husna itu ditaruh di belakang, menjiwai isi ayat yang bersangkutan. Ya. Mari kita baca ayat nomor 5 ini, ya. Ini diceritakan perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, ya. Kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, sekarang kita perhatikan, mengapa diumpamakan seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal? Mengapa diceritakan mengenai Taurat? Nah, artinya, ya, dulu juga begitu, zaman Nabi Musa juga begitu, ya. Orang-orang yang tidak melaksanakan tugasnya memahami Al-Quran, ya, menyampaikan Al-Quran, seperti keledai. Keledai itu yang membawa kitab-kitab yang tebal, otomatis dia nggak ngerti gitu. Keledai itu tidak mengerti apa yang dibawanya itu. Yang dibawanya itu paling mulia, ya. Kitab yang paling mulia, tapi karena dia keledai, bawa saja, tidak mengerti. Nah, ini kemungkinan diceritakan, ini kemungkinan bisa terjadi di zaman
Nabi Muhammad SAW. Nah, itu cara kita memahami. Kemungkinan kita selalu dekat dengan Al-Quran, tapi tidak ada semangat untuk memahami isinya. Nah, ini contoh. Jadi cara kita membaca Al-Quran, kalau itu diceritakan masa lalu, gitu ya, artinya kemungkinan itu terjadi sama dengan sekarang. Jadi Allah tidak lagi membuat ayat-ayat baru, gitu ya. Itu mudah-mudahan kita memahami Al-Quran ini ya. Mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, menggerakkan kita belajar terus menerus. Nah, kita kembali ke surah Yunus. Jadi intinya yang bagian terakhir ini adalah bagaimana kita memahami Al-Quran apabila ada kisah-kisah yang lalu. Berarti kemungkinan kisah-kisah itu bisa terjadi masa sekarang dan yang akan datang, dan itu merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mari kita selesaikan ayat surah Yunus ya, surah Yunus. Saya kira tidak ada lagi yang perlu disampaikan ya. Kita simpulkan saja bagaimana pelajaran bahwa Fir'aun itu akan terus muncul. Lawan Fir'aun itu pada masa itu adalah seorang nabi. Lawan Fir'aun itu sekarang dulu lawannya nabi beserta kawan-kawannya. Ya, jadi kan. Jadi kalau itu lihat timbangannya untuk melawan Fir'aun yang sekarang ini, ya, seorang ulama yang besar, yang kuat, yang pemahaman agamanya kuat, ya, baik itu menyangkut dunia dan akhirat, kemudian mendapat dukungan daripada masyarakat. Ya, saya kira cukup ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.